Sering gak sih kita ngerasa, aduh hidup ini kok ribet banget ya? Rasanya pengen gitu punya semacam panduan yang simpel. Nah, pas banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah cetak biru kehidupan yang luar biasa. Yang udah teruji oleh waktu dan menjanjikan hidup yang jauh lebih bermakna. Gimana kalau ternyata kunci buat ngadepin semua tantangan modern kita ini justru datang dari sebuah nasehat yang usianya udah 1400 tahun? Sebuah nasehat yang bisa bikin kita jalanin hidup dengan lebih tenang dan berprinsip. Dan inilah dia nasehatnya. Ini tuh kayak permata beneran deh. Hadis ke-18 dari koleksi super terkenalnya Imam Nawawi. Anggap aja ini kayak rangkuman dahsyat dari dua sahabat Nabi yang luar biasa, Abu Dzar dan Muad bin Jabal. Isinya manual lengkap buat ngejalanin hidup. Oke, biar gampang, kita akan bedah nasihat ini jadi 3 bagian utama. Sebuah kerangka yang simpel dan praktis banget yang kita sebut 3 pilar kehidupan yang sadar. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih nasihat ini disebut cetak biru kehidupan? Apa yang bikin nasihat ini lengkap banget dan relevan sampai detik ini? Jadi gini, ini bukan sekedar dasar boleh dan tidak boleh. Anggap aja ini sebuah sistem operasi yang holistik, yang dirancang buat upgrade diri kita dari dalam keluar. Dan kerennya, sistem ini fokus pada 3 hubungan paling penting dalam hidup kita. Yuk, kita dalemin pilar yang pertama, yaitu kompas batin. Ini semua tentang dapur kita, hubungan personal kita sama Sang Pencipta. Perintah pertamanya itu ittaqillah, punya takwa. Nah, ini sering banget diartiin sebagai takut sama Tuhan. Tapi, coba deh kita lihat dari sudut pandang yang lebih kaya. Takwa itu lebih kayak kesadaran penuh akan Tuhan. Seolah-olah kita punya perisai yang ngejaga kita dari hal-hal yang gak baik. Dan tantangan terbesarnya ada di frasa ini nih, dimanapun engkau berada. Gampang banget kan kelihatan baik di depan orang banyak. Tapi, siapa kita sebenarnya waktu lagi sendirian? Waktu lagi online tengah malam? Waktu nggak ada satupun orang yang lihat? Nah, disitulah kualitas takwa kita diuji. Salah satu sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud, ngejelasin ini dengan keren banget. Dia bilang, takwa itu intinya 3 hal. Selalu taat, selalu ingat, dan selalu bersyukur. Simple, tapi dalam. Terus gimana dong kalau kita sebagai manusia biasa, kompas batinnya kadang-kadang error, kita bikin salah, kita keliru. Nah, disinilah pilar kedua masuk. Pilar kedua ini kayak tombol reset. Nabi ngasih kita sebuah pesan yang penuh harapan. Pesan ini ngakuin kalau kita ini manusia, pasti pernah salah, dan itu wajar. Tapi yang paling penting bukan kesalahannya, melainkan apa yang kita lakuin setelahnya. Tuh kan, seperti yang ada di Al-Quran, perbuatan baik itu bisa menghapus yang buruk. Jadi, ini benar-benar tombol riset pribadi kita. Tujuannya bukan buat jadi manusia sempurna tanpa cacat, tapi tentang kemauan untuk terus memperbaiki diri. Misalnya nih, kita habis marah-marah, sadar, terus langsung cari cara buat berbuat baik. Langsung ditimpa. Oke, pilar 1 udah soal hubungan ke dalam. Pilar 2 juga udah soal cara memperbaiki diri. Nah, sekarang gimana manifestasinya keluar? Gimana cara kita berinteraksi dengan dunia? Yuk, kita bahas pilar ketiga. Perintahnya adalah perlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Kedengarannya besar ya, tapi ternyata akhlak yang baik itu dimulai dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Muka yang ceria, suka memberi, nahan amarah, sabar sama kelakuan orang, dan yang paling penting, nggak nyakitin orang lain. Praktis banget kan? Dan ini poinnya penting banget. Nabi bilang kesempurnaan iman seseorang itu diukur dari akhlaknya. Jadi ada hubungan langsung antara apa yang kita yakini di dalam hati dengan cara kita memperlakukan orang lain. Kesolehan itu harus kelihatan dan dirasakan dampaknya sama orang sekitar. Jadi bisa dibilang gini, akhlak baik itu bukan sekedar klaim, bukan soal saya orang baik, tapi soal apa yang orang lain rasakan waktu mereka ada di dekat kita. Disitulah ujian sebenarnya dari takwa kita. Nah, sekarang mari kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kita lihat gimana ketiga pilar ini saling bekerja sama buat ngebangun sebuah kehidupan yang utuh. Lihat deh, ini kerangka lengkapnya. Pilar pertama, kompas batin, itu soal hubungan kita dengan Tuhan, tujuannya kesadaran. Pilar kedua, tombol reset, soal hubungan dengan diri sendiri, tujuannya pertumbuhan. Dan pilar ketiga, kontrak sosial, itu soal hubungan kita sama orang lain, tujuannya menciptakan dampak. Semuanya nyambung kan? Keren banget. Jadi, ini bukan cuma sekedar teori kuno yang keren buat didengerin, ini adalah undangan.
Sebuah tantangan praktis buat kita semua. Coba deh kita tanya ke diri sendiri hari ini. Dari 3 pilar ini, pilar mana ya yang paling perlu aku perkuat sekarang?